Aku menikah dengan Nathan Dirgantara dalam sebuah perjanjian bisnis klasik. Setelah pernikahan, kami menetapkan 3 aturan sederhana. Jalani hidup masing-masing, jangan ikut campur urusan pribadi, dan jaga sandiwara ini tetap berjalan. Selama setengah tahun, kami menjalani kesepakatan tak terucap ini tanpa masalah, sampai akhirnya, cinta pertama kami kembali dari luar negeri. Suatu malam di sebuah pesta, mataku secara tak sengaja menatap Damian Subiantoro, mantan kekasihku, sedikit lebih lama dari seharusnya. Saat aku hendak mengalihkan pandangan, tiba-tiba sebuah suara bergema dalam benakku. Istri, berhenti menatap dia. Aku membeku, terkejut. Suara itu jelas suara Nathan, meski bibirnya sama sekali tak bergerak. Belum sempat aku mencerna kejadian aneh itu, suara lain menyusul, kali ini milik Damian. Mantan pacar, berhenti menatap. Sekarang dia milikku. Coba lihat sekali lagi, dan aku akan ingatkan siapa suaminya. Selamat datang di channel Cerita Novel Harian. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti semua update terbaru dari kami. Cerita dimulai. Aula pesta dipenuhi denting gelas dan obrolan sopan yang riuh. Namun, di tengah kebisingan itu, suara batin Nathan Dirgantara terdengar begitu jelas di benakku. Awalnya, aku menganggapnya hanya halusinasiku saja, mungkin efek samping dari terlalu banyak minum sampanye. Tapi kemudian, itu terjadi lagi. Istriku terlihat sangat menggemaskan setelah minum. Aku benar-benar ingin menciumnya. Tunggu, kenapa dia menatapku seperti itu? Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Aku menatap Nathan, bingung dan terkejut, mencoba memastikan apakah aku hanya berhalusinasi. Ia membalas tatapanku dengan ekspresi datarnya yang biasa, tak menunjukkan tanda-tanda apapun. Memaksa diriku tetap tenang. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, menyembunyikan keterkejutan di balik wajah tenang yang sudah sering kulatih. Seluruh Jakarta tahu seperti apa pernikahanku dengan Nathan Dirgantara. Tak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya tahu kalau ikatan kami hanyalah perjanjian bisnis yang dingin dan penuh perhitungan. Nathan terkenal dengan sikap dinginnya, yang hanya luluh pada satu orang, Ayana Dirgantara, adik angkatnya dan wanita yang kabarnya diam-diam ia cintai. Bisik-bisik tentang perasaan Nathan terhadap Ayana tak pernah surut. Bahwa ia menginginkannya, tapi status saudara membuat itu mustahil. Dan aku hanyalah istri pengganti. Pernikahan yang nyaman dan menguntungkan kedua keluarga. Nathan tak pernah memanggilku istri di ruang pribadi kami, apalagi dengan kelembutan seperti itu. Tapi kini, pikirannya terus mengulang kata itu dalam benakku dengan nada yang begitu hangat dan intim. Apakah mungkin melihat kedekatan Ayana dengan orang lain malam ini telah mengubah sesuatu dalam dirinya? Sebelum aku sempat mencari jawaban, Nathan menggenggam tanganku dan menuntunku mendekati Damian Subiantoro dan Ayana Dirgantara. Berdiri di depan Damian, aku tetap menjaga ekspresi datarku meski badai emosi berkecamuk di dalam dada. Dengan anggun, aku mengangkat gelas sampanyeku, seolah semuanya baik-baik saja. Pak Subiantoro, lama tak berjumpa, sapaku ringan. Tatapan Damian begitu tajam menembusku, matanya menyala dengan api yang tak terucapkan, membuatku merasa benar-benar telanjang. Ia mengabaikan sapaanku yang sopan, hanya menggeleng pelan dengan senyum getir. Cindy, dulu kau memanggilku Damian. Ucapannya jatuh seperti batu ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Kepala-kepala mulai menoleh, mata-mata penasaran menatap kami penuh minat, lapar akan gosip. Ayana, yang menyadari ketegangan di antara kami, perlahan menarik lengannya dari tangan Damian. Ia menoleh pada kami berdua dengan senyum lembut. Kakak ipar, sapanya dengan suara pelan. Nathan tak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah lebih dekat padaku, menyelipkan lengannya ke pinggangku dengan gerakan mendadak yang membuatku terkejut. Genggamannya mengencang saat ia menarikku masuk ke dalam pelukannya, erat, tanpa memberi ruang untuk menjauh. Aku sedikit mengangkat gelasku dan tersenyum kecil, penuh kendali. Pak Subiantoro, balasku dingin, seperti yang Anda bilang, itu semua hanya masa lalu.
Damian terdiam sejenak. Matanya dipenuhi emosi yang tak sanggup ia sembunyikan. Ia menenggak abis sampainya dalam sekali teguk, lalu berkata pelan, "Permisi, aku ada urusan," dan berjalan pergi dengan langkah yang memancarkan keputusasaan yang sunyi. Kakiku hampir bergerak untuk menyusulnya, tapi Nathan lebih cepat. Ia menggenggam tanganku, lalu membisikkan pelan di telingaku. "Cindy," gumamnya rendah, "ingat siapa dirimu." Keningku berkerut, aku tak menjawab. Tapi suara batinnya kembali mengalir deras ke benakku. Apa aku terlalu kasar? Apa aku menakutinya? Mantan pacarnya berani-beraninya mencoba merebut dia dariku di depan mata. Aku cuma menunjukkan bahwa dia milikku. Itu bukan kesalahan, kan? Ya Tuhan, bagaimana kalau dia meninggalkanku? Istriku, tolong jangan tinggalkan aku. Katanya kuda yang baik tak akan kembali ke padang rumput lama, kan? Tolong, jangan jatuh cinta lagi pada Damian Subiantoro. Mencoba menguji perasaannya, aku memanggil pelan, "Nathan." Ia menatapku tajam, ekspresinya dingin dan tak terbaca seperti biasanya. Hanya itu jawabannya. Inilah Nathan yang kukenal, dingin, tertahan, dan tak peduli. Mungkinkah semua itu hanya hayalanku? Tepat saat itu, Ayana mendekat, memecah keheningan. "Kakak ipar," katanya pelan, "aku perlu bicara dengan kakakku sebentar. Boleh minta sedikit ruang?" Aku mengangguk dan memberi senyum sopan. "Tentu, kalian bicara saja. Aku akan keluar sebentar mencari udara segar." Aku meninggalkan mereka dan berjalan ke taman, membiarkan udara malam yang sejuk mendinginkan pipiku yang memanas. Saat membelok di sudut jalan setapak, aku melihat Damian Subiantoro berdiri di bawah redupnya cahaya lampu taman. Ia sedang merokok, tubuh tingginya tampak seperti siluet penuh renungan. Begitu mendengar langkah kakiku, ia menoleh. Ekspresinya berubah dari tenang menjadi terkejut, dengan sekilas kebahagiaan yang tak mampu ia sembunyikan. Mata kami bertemu, dan untuk beberapa saat, tak ada kata yang terucap. Aku hendak berbalik pergi, namun suaranya yang bergetar menghentikan langkahku. "Cindy," panggilnya pelan, "aku tak pernah menyangka kau benar-benar akan menikah." Tatapannya penuh penyesalan dan kesedihan saat ia mematikan rokoknya dan melangkah mendekat. Aku hanya berdiri diam, tubuhku membeku, menatapnya tanpa bergerak. Hatiku tenang, untuk pertama kalinya, sejak kami berpisah. Setelah putus darinya, aku mengikuti keinginan keluargaku dan menikah dengan Nathan dalam perjanjian pernikahan yang serba tergesa-gesa. Berkali-kali aku membayangkan bagaimana rasanya jika bertemu Damian lagi, apakah ia akan menyesal tidak menikahiku? Apakah ia akan mencoba merebutku kembali? Namun, semua itu kini terasa tak relevan. Aku adalah istri Nathan Dirgantara, dan kenyataan itu cukup untuk menutupi segalanya. Aku memaksakan senyum, mengangkat sedikit ujung gaunku, dan melangkah mundur satu langkah. "Pak Subiantoro," ucapku datar, "kau tahu lebih dari siapapun bahwa pernikahan keluarga Dirgantara dan Hartanto hanya kesepakatan bisnis." Semua orang tahu. Damian bawa alkohol. Suaranya sedikit terpeleset saat ia bertanya, "Tapi apa kau mencintainya, Cindy? Aku sudah bilang aku akan menikahimu. Kenapa kau tak bisa menungguku?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Senyumku getir. "Damian Subiantoro, apa yang pernah kita miliki, sudah jadi masa lalu." Angin malam berembus, membuatku merapatkan syal di bahuku. Saat melihat kerutan di antara alisnya yang semakin dalam, aku teringat pada pria yang dulu pernah begitu kucintai. Semua orang tahu tentang kami. 6 tahun aku mengejar Damian Subiantoro tanpa lelah, dan kami hanya bersama selama 6 bulan. Mereka bilang, aku satu-satunya yang bisa membuatnya turun dari tahtanya, bunga yang tak bisa disentuh, tapi berhasil kupetik. Namun tak ada yang menyangka akulah yang mengakhirinya. Saat ibuku jatuh sakit parah, satu-satunya harapannya sebelum meninggal adalah melihatku menikah. Saat itu Damian sedang berada jauh di Jepang, mengejar gelar doktornya. Dalam keputusasaan, aku terbang ke Jepang untuk memintanya menikahiku. Malam bersalju itu,
Aku menemukannya sedang merayakan ulang tahun Ayana Dirgantara, dikelilingi teman-temannya. Mereka tertawa dan menggoda betapa serasinya mereka berdua. Damian tidak membantah. Ia hanya tersenyum, lalu mencium Ayana, sebuah kebenaran yang tak bisa kuabaikan. Di luar, badai salju menderu. Tapi di dalam, dunia mereka hangat dan bercahaya. Damian Subiantoro berbohong padaku. Ia mengaku sedang bekerja lembur di lab. Saat itu, aku tahu semuanya sudah berakhir. Ketika kembali ke tanah air, akulah yang memutuskan hubungan kami. Ia tak mencoba menahanku. Begitu saja, kami selesai. Kupikir itulah kali terakhir aku melihatnya seumur hidupku. Namun 6 bulan kemudian, ia kembali ke Indonesia dengan Ayana Dirgantara di sisinya. Malam itu, Ayana datang ke pesta sebagai pasangan Damian Subiantoro. Semua orang bisa melihat jelas bahwa keluarga mereka sedang mencoba menjodohkan keduanya. Sementara itu, perilaku aneh Nathan Dirgantara sepanjang malam membuatku curiga. Aku yakin semua itu ada hubungannya dengan Ayana. Dari yang kutahu, Ayana pergi ke Jepang untuk mengejar gelar PhD-nya karena Damian. Namun, justru akulah yang berhasil mengejar dan merebut hati Damian saat itu. Ketika Nathan mendekatiku untuk melamar pernikahan, aku mengira itu hanyalah bentuk balas dendam, entah demi membela Ayana atau sebagai bentuk pembalasan karena aku telah merebut Damian darinya. Tapi bagiku, semua itu tak penting. Lagi pula, pernikahan ini hanya kesepakatan bisnis. Siapa yang kunikahi tidak ada artinya. Baru belakangan aku sadar bahwa pernikahan yang diatur ini adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun matang oleh Nathan Dirgantara. Damian, di sisi lain, tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah move on. Untuk pertama kalinya, dia mengesampingkan harga dirinya dan menggenggam tanganku dengan panik. Suaranya bergetar. "Cindy, dengarkan aku. Tolong, tidak ada apa-apa antara aku dan Ayana. Ini tidak seperti yang kau pikirkan." Keningku berkerut. Taman sudah sepi sekarang. Tapi jika ada yang melihat kami seperti ini, saling tarik, saling genggam, reputasi ketiga keluarga bisa tercoreng. Aku mencoba melepaskan tanganku, namun genggaman Damian terlalu kuat. Perasaannya meledak, dan ia menarikku erat ke dadanya. "Cindy, aku salah. Ceraikan Nathan. Aku tahu kau tidak mencintainya. Ini cuma pernikahan bisnis, kan?" Keluarga Subiantoro tidak kalah terhormat dari keluarga Dirgantara. "Lepaskan," bentakku, amarahku memuncak. Damian jelas mabuk, dan mulai mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan di depan umum. "Tidak, Cindy, aku tidak bisa melepaskanmu. Aku terlalu sombong dulu. Aku pikir kau takkan pernah pergi. Karena itu aku, Damian Subiantoro." Aku memotong ucapannya dengan tajam. "Kita sudah selesai. Aku sudah bilang ini sebelumnya. Lepaskan sekarang juga." "Aku tak bisa. Kalau aku melepaskanmu, kau akan pergi selamanya." Gumamnya putus asa, tetap menolak untuk melepaskan genggamannya meski aku terus meronta. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari kegelapan dan, brak, sebuah tendangan keras menghantam Damian, membuatnya terjatuh ke tanah. Suara Nathan Dirgantara terdengar dingin seperti es. "Damian Subiantoro, istriku sudah bilang untuk melepaskanmu. Apa kau tuli? Apa kau tak dengar dia?" Kedua pria itu langsung saling serang. Pukulan demi pukulan melayang. Kekacauan pecah saat mereka bergumul di tanah, tak ada yang mau mengalah. "Berhenti, kalian berdua. Hentikan," teriakku, buru-buru mencoba melerai mereka. Nathan menghapus darah dari tangannya, ekspresinya tak terbaca. Ia menatapku dengan mata yang tajam, lalu suaranya melunak. "Istriku, kau terluka?" Aku menggeleng. Ia melangkah maju, menggenggam tanganku, dan menarikku ke belakang tubuhnya, melindungiku. Damian berdiri sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Ia terkekeh pahit. "Nathan Dirgantara, ini memang khas keluargamu. Selalu memanfaatkan kelemahan orang lain. Cindy seharusnya jadi milikku. Kalau saja kau nggak datang saat dia sedang rapuh,
kau nggak punya hak untuk berdiri di sini sekarang. Ketegangan di antara mereka menggelegak di udara. Tatapan mereka terkunci dalam perang sunyi yang penuh amarah. Merasa pertarungan lain akan pecah, aku cepat-cepat berdiri di antara mereka. Cukup, Damian Subiantoro. Kau mabuk. Damian menatapku tak percaya. Cindy, kau melindunginya? Di belakangku, Nathan berdiri tenang dan anggun. Sikapnya jauh berbeda dari agresi sebelumnya. Sudah malam, istri. Ayo pulang, katanya datar. Tapi dalam pikiranku, suara batinnya mengalir deras, penuh pikiran tak terucap. Istriku luar biasa, galak dan melindungi suaminya. Malam ini kita pasti kadeling. Cium istriku, tujuan hidup baru, buat dia jatuh cinta secepat mungkin. Terima kasih Ayana karena sudah mundur dan membantuku mendapatkan wanita luar biasa ini. Pikiran terakhir itu membuatku tertegun. Mundur, apa mungkin aku salah paham soal Ayana dan Damian selama ini? Situasi dengan cepat memburuk. Damian akhirnya dibawa paksa ke rumah sakit oleh keluarganya, dan Ayana ikut untuk menjaganya. Sedangkan Nathan dan aku dipanggil kembali ke kediaman keluarga Dirgantara untuk menghadapi teguran yang tak terelakkan. Di perjalanan pulang, pikiran Nathan terus berbicara riang meski aku tak merespons sepatah kata pun. Ini kemajuan, kan? Kalau istri nggak membela Damian, berarti dia udah nggak sepenting itu. Mungkin malam ini aku bisa jujur, sejujurnya kita nggak seharusnya bikin kesepakatan hidup terpisah setelah nikah. Waktunya negosiasi ulang. Dia ngelirik aku nggak? Ya, cek diam-diam. Aku menoleh ke arahnya tepat saat Nathan melirikku diam-diam. Tatapan kami bertemu sejenak. Lalu ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, pura-pura tenang. Sepanjang perjalanan aku merasa gelisah, dan baru merasa lega saat akhirnya tiba di kediaman besar keluarga Dirgantara. Di dalam, para tetua dari kedua keluarga sudah duduk di ruang tamu. Ekspresi mereka berat, penuh penilaian. Kepala keluarga Dirgantara, Joseph, menatap tajam ke arahku. Cindy, katanya tegas, bagaimana acara malam ini? Aku tahu ini awal dari teguran panjang. Aku ragu, mencoba mencari kata yang tepat. Tapi sebelum aku sempat bicara, Nathan melangkah maju dan menarikku ke belakangnya. Ayah, seperti biasa, hanya bersosialisasi dengan orang-orang dari kalangan kita. Kalau ayah dengar apa-apa, itu cuma gosip yang dibesar-besarkan. Kami tahu batasan dan apa yang pantas. Tatapan Joseph kemudian beralih ke arah pintu. Dan saudaramu? Dia pergi ke rumah sakit untuk melihat anak Subiantoro, jawab Nathan datar. Joseph mengangguk, tak menekan lebih jauh. Sebagai gantinya, ia menoleh ke ayahku dengan senyum licik. Putrimu, Cindy, sungguh luar biasa. Bukan hanya berhasil memikat putraku, tapi tampaknya si Subiantoro juga belum bisa melepaskannya. Tubuhku menegang, merasakan beban tatapan mereka semua. Tapi Nathan menggenggam tanganku, memberikan tekanan lembut yang menenangkan. Berpura-pura lelah, ia menarikku lebih dekat. Ayah, kami capek, kami mau istirahat dulu ke atas. Joseph menatap kami dengan pandangan tahu diri dan mengangguk, memberi isyarat agar kami pergi. Dengan begitu, kami berhasil lolos. Begitu masuk ke kamar, kami langsung disambut dengan satu ranjang besar di tengah ruangan. Jelas keluarga Dirgantara sengaja mengatur ini. Bahkan sofa pun tidak disisakan sebagai alternatif. Aku dan Nathan saling melempar pandangan canggung. Seolah bisa mendengar suara di kepalanya. Haruskah aku bilang? Haruskah aku tanya langsung apakah kita tidur bareng? Kita sudah menikah lebih dari 6 bulan. Tidur satu ranjang bukan hal aneh, kan? Seluruh keluarga Dirgantara memperhatikan kita. Kelihatannya kita nggak punya pilihan malam ini. Akhirnya, tak tahan melihat dia terus gelisah. Aku memecah keheningan. Nathan, kita hadapi saja. Tidur di sini untuk malam ini. Ia langsung mengangguk cepat, terlihat lega. Baik. Setelah mandi, aku keluar dan mendapati Nathan sibuk merapikan selimut. Wajahnya tampak gugup dan kikuk. Pertama kali sekamar sama istriku. Aku agak deg-degan. Apa yang harus kulakukan? Nggak pernah terbayang dalam mimpi pun.
aku bisa menikah dengan Cindy, apalagi tidur di sebelahnya. Ini surga, aku sayang dia banget, aku pengen cium dia sekarang. Melihat dia canggung membereskan spray sambil pikirannya penuh kegembiraan yang tersembunyi, aku tak bisa menahan ingatanku kembali pada nasihat ibuku sebelum beliau wafat. Cindy, kadang lebih baik menikah dengan orang yang mencintaimu daripada dengan orang yang kamu cintai. Hari itu, ia menggenggam tanganku dan menyerahkannya kepada Nathan dengan mata berkaca-kaca. Nathan, aku titip anakku padamu. Saat itu aku tak mengerti maksudnya. Tapi sekarang, melihat Nathan seperti ini, aku mulai bertanya-tanya. Apa mungkin, sejak dulu Nathan memang sudah menyukaiku? Terdengar mustahil. Memang, keluarga Hartanto dan Dirgantara sudah lama menjalin kerjasama bisnis. Tapi aku dibesarkan di rumah kakek nenek dari pihak ibu karena masalah kesehatanku. Sebelum pernikahan ini diatur, aku bahkan belum pernah bertemu Nathan. Cinta pada pandangan pertama, terlalu fantastis. Waktu ibuku mendesakku menikah dengan Nathan setelah hubunganku dengan Damian kandas, aku menyetujui tanpa banyak pikir. Rasanya, hanya keputusan praktis. Tapi sekarang, aku memilih mengesampingkan semua pikiran itu. Biarlah semua mengalir apa adanya. Nathan, matikan lampunya. Ayo tidur, kataku sambil naik ke tempat tidur. Namun Nathan tetap berdiri membeku di sisi ranjang, pipinya memerah, kata-katanya terbata-bata. Aku, oh oke, dia cantik banget, kenapa panas banget sih di sini? Melihat tingkahnya yang semakin aneh, pandanganku beralih ke gelas susu yang belum habis di atas meja. Seketika aku tersadar, seseorang telah mencampur sesuatu ke dalam minumannya. Cindy, aku nggak enak badan, gumamnya. Suaranya yang dalam terdengar frustrasi. Aku menatapnya, melihat dia menarik tali jubahnya, memperlihatkan kulitnya yang memerah dan berkeringat. Matanya yang gelap dan berkilat menatapku tajam saat ia melangkah mendekat. Sebelum aku sempat bereaksi, tangan besarnya meraih pergelangan kakiku dan menarikku mendekat ke arahnya. Aku terkejut, tubuhku membentur pinggangnya yang kokoh, panas tubuhnya mengejutkanku. Kamu demam tinggi, seruku. Sebelum aku bisa berkata lebih banyak, tangannya menutup mulutku. Dari luar pintu terdengar suara pelan, dan aku melihat sekilas kejernihan dalam matanya yang sebelumnya berkabut. Bibirnya menyentuh telingaku, suaranya rendah dan menghipnotis. Kamu bisa teriak? Apa? Aku hendak bertanya, tapi terpotong oleh cengkeraman tajam di pinggangku. Sontak aku mengeluarkan suara terkejut. Bibirnya kembali dekat ke telingaku, dan aku memerah, menolak menatap matanya. Ia terkekeh, nada suaranya tiba-tiba lembut. Ada orang di luar, ayo berpura-pura. Menyadari maksudnya, aku segera mengikuti permainannya, mengeluarkan suara-suara berlebihan hingga suara di luar perlahan menghilang. Saat keheningan kembali menyelimuti kamar, yang tersisa hanya kami berdua dalam suasana panas dan serba canggung. Nathan menopang tubuhnya di atasku, napasnya berat dan tak beraturan. Aku memalingkan wajah, tak sanggup menatapnya. Setelah jeda yang panjang, ia akhirnya berkata ragu-ragu. Cindy, bolehkah kita? Kita apa? Tanyaku hati-hati. Menjadikan ini nyata, ujarnya, suaranya nyaris seperti permohonan. Itu nggak ada di kontrak, jawabku datar. Suasana berubah makin tegang dan canggung. Wajahnya menggelap, tatapannya semakin dalam dan penuh perasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Berusaha mencairkan suasana, aku menggoda. Kalau kamu mau tambahkan ini ke dalam kesepakatan, kita harus negosiasi ulang. Biayanya mahal. Ekspresinya langsung berubah, senyum licik terukir di bibirnya. Apapun yang kamu mau, jadi milikmu, termasuk aku. Sebelum aku sempat merespons, dia menunduk, bibirmu yang hangat menyusuri kulitku. Namun tak butuh waktu lama sampai ketidaksiapannya terlihat jelas. Canggung dan ragu, dia berhenti dan menatapku, wajahnya penuh rasa malu. Aku nggak dalam kondisi yang tepat, rasanya pengen gali lubang dan ngubur diri deh. Tak tahan melihatnya seperti itu, aku menyentil perut berototnya pelan. Nggak apa-apa kok.
Jangan dipikirin terlalu berat. Tapi usahaku untuk menghiburnya justru membuatnya makin lemas. Bahunya merosot dan dia menggumam pelan sebelum masuk ke kamar mandi. Saat keluar, dia tampak benar-benar kalah. Ini memang pertama kalinya kami berdua sendirian sejak pernikahan. Ia melangkah ke balkon, membelakangiku, merokok dalam diam. Di bawah cahaya redup, tubuhnya terlihat rapuh. Bayangannya berat dalam keheningan malam. Jarum jam melewati pukul 2 pagi. Tapi isi kepalanya masih riuh. Ini memalukan banget. Gimana kalau dia mikir aku nggak mampu? Gimana kalau dia minta cerai? Kenapa di cerita CEO nggak pernah ada bagian beginian? Aku harus gimana? Mungkin aku harus cek dia udah tidur atau belum. Mendengar suara langkahnya kembali ke arah ranjang, aku buru-buru menarik selimut dan memejamkan mata pura-pura tidur. Ranjang sedikit melesak saat dia naik, gerakannya hati-hati. Sebuah lengan kuat melingkar di pinggangku, menarikku ke dadanya. Jantungnya berdegup kencang, dan aku bisa mendengar pikirannya sejelas siang bolong. Wangi banget, pengen ku peluk lebih dekat lagi. Bahkan pas tidur pun dia cantik, tapi kenapa alisnya berkerut? Marah ya? Mungkin satu ciuman kecil aja, dia nggak bakal sadar kan? Bibirmu menyentuh bibirku ringan, seperti capung yang menyentuh permukaan air. Manis banget, satu lagi nggak bakal apa-apa kan? Cindy, kamu nggak menghentikan aku. Jadi aku anggap itu tanda setuju ya. Aku memutar bola mata dalam hati. Kalau kamu seberani itu, kenapa nggak langsung aja tanya? Tak bisa menahan keisengan, aku tiba-tiba membuka mata. Nathan, kamu niat tidur atau enggak sih? Matanya langsung berbinar. Dalam sekejap dia menerkam, menindih tubuhku. Tidur, katanya dengan penuh semangat. Tunggu, bukan itu maksudku dengan tidur. Dan saat itulah aku sadar, keadaan Nathan Dirgantara tadi hanyalah sebuah kecelakaan sementara. Saat aku terbangun, kulihat Nathan Dirgantara berdiri di depan cermin, dengan saksama menata helai rambut di dahinya. Tangannya merapikan kerah jasnya dengan presisi. Ketika melihatku mulai bergerak, dia menahan senyum yang nyaris muncul di sudut bibirnya. Istriku sudah bangun, sini bantuin aku pasang dasi, katanya. Dia terlihat sangat menawan. Bahu lebarnya dan pinggang rampingnya terlihat makin sempurna dalam balutan jas yang dijahit pas di tubuhnya. Aku tak bisa menahan pikiran dalam hati. Menikah dengannya ternyata nggak seburuk itu. Aku berjalan mendekat dan mengambil dasi dari tangannya, perlahan mulai mengikatkannya. Saat mendekat, aroma samar tercium darinya. Kamu pakai parfum ya? Tanyaku, sedikit mendekat untuk mencium aromanya. Raut wajahnya berubah sesaat, pipinya memerah tipis. Kenapa, nggak suka ya? Tanyanya pelan. Tangan besarnya secara alami melingkar di pinggangku, menarikku lebih dekat. Dia menunduk, bibirnya menyentuh rambutku. Istri, aku kangen kamu. Dalam pikiranku, aku mendengar monolog batinnya yang kocak. Gimana sih caranya CEO di novel romantis nunjukin cinta dengan gaya dingin nan posesif? Wanita, ku bilang jangan semena-mena. Wanita, kau sedang bermain api. Matamu hanya boleh menatapku, bukan pria lain. Aduh, nggak bisa. Aku emang bukan tipe itu. Kalau dia kabur, aku yang bakal nangis duluan. Aku memutar bola mata dan menggoda. Nathan, aku di sini loh. Nggak perlu dibayangin. Tapi dia tetap tenang. Senyumnya malah makin lembut. Istriku, kenapa? Apa aku nggak boleh mikirin kamu, walau kamu lagi ada tepat di depanku? Aku menatapnya lebih dekat. Dia memang tampan, alis tegas, mata dalam, rahang tegas. Selain itu, dia juga pintar bicara, disiplin, dan seorang pebisnis ulung. Kalau dipikir-pikir, pernikahan ini sebenarnya keuntungan buatku. Kecuali fakta bahwa dia sepertinya sudah terlalu sering baca novel CEO romantis akhir-akhir ini. Hampir tak ada yang bisa dikeluhkan. Mungkin, bertahan dalam pernikahan ini bukan ide buruk. Setelah kami selesai berdandan, kami turun untuk sarapan. Joseph Dirgantara duduk di sofa, membaca koran. Saat melihat kami datang,
Dia meletakkan korannya dan tersenyum, senyum langka, padaku. Cindy, sejak kamu menikah ke dalam keluarga Dirgantara, kita semua ini satu keluarga. Aku yakin kamu tahu bagaimana seharusnya menjaga hati dan sikapmu. Dia melirik sekilas ke arah Nathan, lalu melanjutkan. Anakku yang bodoh itu benar-benar tulus padamu. Aku harap kamu tidak mengecewakannya. Hiduplah dengan baik. Berilah aku cucu laki-laki yang sehat dan kuat. Setelah itu, urusan kalian aku serahkan. Tapi ingat, masa depan keluarga ini akan ada di pundak kalian berdua. Sebuah pengingat halus, peranku sebagai istri dan bagian dari keluarga Dirgantara kini bukan lagi main-main. Aku menundukkan pandangan, menjawab dengan sopan sambil menjaga ekspresi. Namun Nathan meraih tanganku, menyelipkan jemarinya di antara jemariku dan mengusap telapak tanganku perlahan. Alisnya sedikit berkerut saat ia bicara dengan tenang. Ayah, kami baik-baik saja. Tidak perlu ikut campur dalam urusan kami. Joseph melambaikan tangan dengan santai. Aku juga nggak suka ikut campur urusan kalian. Tapi kamu itu melukai cucu kesayangan keluarga Subiantoro semalam. 2 tulangnya patah, dan dia masih dirawat di rumah sakit. Secara etika dan sopan santun, kamu harus menjenguknya. Bibir Nathan sedikit melengkung, menahan kekesalan, meski di permukaan dia hanya mengangguk. Tapi dalam pikirannya, suara batinnya terdengar jelas. Damian Subiantoro yang mulai duluan. Dan dia juga payah berantem. Aku udah ngalah tuh, cuma patah 2 rusuk. Itu aku masih baik banget. Emang pantas dia dapat pelajaran karena berani-beraninya ngincir istriku. Setelah berpikir sejenak, akhirnya kami memutuskan untuk menjenguk Damian Subiantoro di rumah sakit, mengingat hubungan bisnis jangka panjang antara kedua keluarga. Dari balik kaca jendela ruang rawat, aku melihat Damian terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat dan kusut, memancarkan ketidaksenangan yang jelas. Alisnya berkerut dalam. Di sampingnya, Ayana Dirgantara duduk tenang, memegang pisau kecil sambil mengupas apel dengan rapi. Ia memotongnya menjadi irisan tipis, menyusunnya di atas piring, lalu meletakkannya di meja di hadapan Damian. Namun Damian malah mendorong piring itu menjauh dengan kesal. Apa ini? Kakakmu nyuruh kamu jagain aku? Apa kamu nggak capek hidup terus-terusan nurut sama dia? Katanya tajam. Suaranya seperti menyemburkan racun. Waktu aku ke Jepang buat PhD, dia juga nyuruh kamu ikut buat ngawasin aku, kan? Kamu bahkan nggak melawan. Kamu nggak punya pikiran sendiri apa, Ayana? Bibir Ayana bergetar, tapi ia tak membalas. Dengan diam, ia memunguti irisan apel yang jatuh dan membuangnya ke tempat sampah. Matanya berkaca-kaca saat ia berbisik pelan, suaranya nyaris patah. Memangnya aku punya pilihan, Damian? Dia pewaris tunggal keluarga Dirgantara, sementara aku cuma anak angkat. Dipelihara buat jadi alat tukar bisnis keluarga. Kamu pikir aku nggak pengen hidupku sendiri? Nggak semua orang lahir seberuntung kamu, punya hak untuk gagal berkali-kali. Yang bisa kulakukan cuma menggantungkan hidup pada keluarga Dirgantara untuk bertahan. Perkataannya membuat Damian terdiam. Wajahnya tampak bingung, seperti tak tahu harus berkata apa. Seorang perempuan cantik menangis memang bisa menggoyahkan hati siapapun. Tapi kemudian, Damian menepis perasaan itu. Udah cukup sandiwara air matanya. Dulu juga kamu tipu aku pakai cara yang sama. Ia menggeram tajam. Kamu sama aja kayak kakakmu, pintar banget pura-pura. Keluar, aku nggak mau lihat kamu lagi. Yang mengejutkanku, Ayana menghapus air matanya, lalu tersenyum tipis, senyum yang sangat tenang dan penuh kontrol. Ah, jadi kamu sadar juga ya? Ya udah, berarti pertunjukan hari ini selesai. Melihat interaksi itu, aku mulai menyadari bahwa mungkin rumor tentang perasaan Ayana pada Damian sebenarnya tidak benar. Bisa jadi sejak awal aku telah salah menafsirkan hubungan mereka. Menepis semua pikiran itu, aku melangkah masuk ke dalam ruang rawat. Mata Damian langsung berbinar saat melihatku, namun ekspresinya langsung menggelap ketika melihat Nathan mengikuti di belakangku.
Nathan Dirgantara, keluar. Aku nggak mau lihat muka kamu, dampratnya tajam. Nathan tak menghiraukannya, malah berjalan tenang dan meletakkan sebuah kotak hadiah mahal di atas meja samping ranjang. Sebuah senyum licik tersungging di wajahnya. Masih hidup juga, ya, mantan. Wajah Damian langsung memerah karena marah. Ia memegangi dadanya dan membentak. Nikmatin aja dulu kemenanganmu, Nathan Dirgantara. Tapi waktumu buat menangis juga akan datang. Nathan malah tersenyum santai. Untuk orang seumur kamu kelihatan gampang banget terpancing emosi. Harusnya belajar dariku, nikah. Tenangin diri, hidup rapi. Lihat aku, bukankah aku contoh sempurna pria mapan? Lalu, dengan nada menggoda dan pandangan penuh arti, dia menoleh ke arahku. Istriku, setuju nggak? Aku hanya bisa menahan tawa. Selama ini aku pikir Nathan itu dingin dan tertutup. Tapi nyatanya dia bermulut tajam dan jauh lebih menghibur dari yang kupikir. Dengan 3 pasang mata menatapku, Damian yang kesal, Ayana yang bingung, dan Nathan yang penuh semangat, aku tersenyum ringan dan berkata, suamiku, jangan godain dia terus. Kalau nggak ada urusan lagi, kita pulang. Masih ada urusan penting di perusahaan yang butuh kamu tangani. 2 reaksi yang sangat berbeda langsung terlihat. Damian hanya bisa terdiam dengan kemarahan yang dipendam, sementara wajah Nathan langsung bersinar cerah. Senyum lebarnya nyaris tak bisa ditahan. Dalam pikirannya yang ramai dan penuh dramatisasi, aku bisa mendengar. Apa barusan dia manggil aku suami? Dia manggil aku suami? Luar biasa. Perempuan ini berhasil merebut hatiku lagi. Aku bahagia. Saking bahagianya, aku mau transfer 10 juta ke rekeningnya nanti malam. Aku nyaris tertawa mendengar monolog batinnya yang berlebihan. Aku diam-diam memutar bola mataku. Suatu hari nanti, aku akan kumpulin semua novel CEO romance yang diam-diam dia baca, lalu kubakar. Tapi kemudian ponselku bergetar, sebuah notifikasi masuk. Melihat deretan angka ekstra di saldo rekeningku, aku berpikir, yah, mungkin novel-novel itu nggak sepenuhnya sia-sia juga. Di sisi lain, Damian Subiantoro duduk membisu, bibirnya menipis menahan emosi, matanya penuh kerinduan saat menatapku. Tiba-tiba dia memegangi dadanya, meringis dengan suara dramatis. Cindy, sakit sekali. Aku rasa tulang rusukku yang patah geser. Bisa panggilin dokter, nggak? Aku segera mendekat, mengangkat selimutnya untuk mengecek lukanya. Kamu nekat gerakin badan, ya? Jangan-jangan jahitannya kebuka lagi. Bukan karena aku benar-benar khawatir. Aku cuma nggak mau dimarahi habis-habisan kalau terjadi sesuatu sama dia. Ekspresi Damian tampak penuh penderitaan, tapi tangannya justru meraih tanganku dari bawah selimut, menggenggamnya dengan ekspresi menyedihkan. Ngeliat kamu aja udah bikin aku merasa lebih baik, bisiknya lembut. Cindy, rumah sakit ini dingin banget, bisa nggak kamu temenin aku sebentar aja? Kita kan udah kenal bertahun-tahun. Meski takdir nggak menyatukan kita sampai tua, duduk bareng sebentar aja nggak apa-apa kan? Nathan pasti cukup dewasa untuk nggak masalah, kan? Wajah Nathan langsung menggelap. Dengan tenang, pura-pura tenang, ia menarikku kembali ke pelukannya. Istriku bebas melakukan apapun yang dia mau, katanya datar. Sebagai suaminya, aku akan selalu mendukung keputusannya. Tapi isi pikirannya jauh dari tenang. Apa-apaan kamu, ular teh hijau? Pegang tangan istriku di depan mataku. Kirain aku udah mati, ya? Tunggu, jangan-jangan Cindy lebih suka cowok teh hijau daripada cowok CEO? Ini mengubah segalanya. Malam ini juga aku harus minta Ayana ngajarin strategi teh hijau. Tangan Nathan mengepal. Bunyi sendi jarinya terdengar jelas saat ia maju 1 langkah dan menarik kerah baju Damian dengan senyum dingin. Damian Subiantoro, katanya tajam, biar aku bantu periksa, tulang rusuk yang mana sih yang geser itu? Wajah Damian langsung pucat, matanya membesar, berkaca-kaca. Ia menoleh padaku dan berseru, Cindy, suamimu menyeramkan banget, kamu yakin dia bukan pelaku KDRT? Balik aja ke aku, nanti aku selamatin kamu dari penderitaan ini.
Aku menekan pelipisku dengan 2 jari. Serius deh, lihat 2 orang dewasa ini rebutan perhatian kayak anak TK rebutan mainan. Saat ketegangan makin meningkat, Ayana Dirgantara maju dengan ekspresi cemas. Kak, ingat ya, kalau mau hajar, tampar aja 2 kali cukup. Jangan sampai dibunuh. Kalau sampai mati, kita bertiga kena omel malam ini. Aku berkedip, bengong. Maaf, apa tadi? Kita bertiga. Wajah Damian langsung berubah panik. Ia menatap Ayana, suaranya putus asa. Ayana, jadi kamu dulu waktu bilang suka aku, itu cuma bohong? Kamu nggak pernah serius? Ayana tersenyum kaku, jari telunjuk dan tengahnya saling disentuhkan malu-malu. Maaf ya, Damian, aku ini sebenarnya cewek yang terlalu obses sama kakakku sendiri. Ia mengangkat bahu dan tertawa kecil. To be honest, aku cuma alat buat misahin kamu dari Cindy. Misinya udah sukses sih. Jadi, goodbye. Suasana tiba-tiba berubah menjadi aneh dan terasa tak nyata. Akhirnya semuanya terasa masuk akal. Pantas saja Ayana selalu menatapku dengan mata berbinar. Ternyata selama ini dia membantu Nathan. Secara diam-diam, ia berusaha menghancurkan hubunganku dengan Damian. Aku teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Kata pembuka yang dia ucapkan adalah, "Kenapa kamu nggak ngejar cowok lain aja?" Aku pikir waktu itu dia mau merebut Damian dariku, jadi aku mengabaikannya. Siapa sangka, ternyata dia sedang mencoba mendorongku ke arah kakaknya sendiri. Damian menatapku penuh iba, suaranya gemetar. Cindy, lihat kan, aku bilang juga apa, nggak ada apa-apa antara aku dan Ayana. Aku nggak bersalah. Dia mencoba duduk, tapi justru menarik lukanya sendiri. Wajahnya meringis kesakitan sebelum akhirnya jatuh bersandar kembali di ranjang, mengerang pelan. Aku menggeleng pelan, senyum getir mulai terbit di wajahku. Damian Subiantoro, kamu masih belum mengerti juga kenapa aku putus dari kamu, ya? Perpisahan kita bukan karena emosi sesaat atau keputusan gegabah. Itu adalah hasil dari proses panjang, sebuah simpul yang perlahan-lahan terurai sendiri. Kekecewaan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu. Ketidakpedulianmu seringkali memadamkan semangatku. Kamu terbiasa jadi pusat dunia, menganggap aku harus terus mengelilingimu, mengorbankan segalanya demi kamu. Kamu menikmati saat-saat diidolakan, merasa puas ketika aku mengejarmu seperti bulan di langit malam. Tapi pada akhirnya, ketimpangan dalam hubungan kita menjadi terlalu berat untuk kutanggung. Kamu pikir aku akan selalu kembali hanya karena sesekali kamu melemparkan perhatian kecil? Yang kamu lupa, hati manusia itu bukan terbuat dari batu. Bunga akan mekar dengan indah jika dirawat dengan cinta, tapi mereka pun akan layu dan mati kalau diabaikan. Kalau kekecewaan terus dibiarkan, akhirnya akan mencapai titik pecah. Aku pernah mencintaimu, Damian Subiantoro. Tapi itu dulu. Ibuku pernah berkata, saat memilih pasangan hidup, lebih baik pilih seseorang yang mencintaimu, bukan hanya yang kamu cintai. Waktu itu, aku nggak paham maksudnya. Tapi sekarang, aku mengerti. Seseorang yang mencintaimu akan menjawab setiap pesan, merespons setiap pertanyaan. Bahkan jika kamu hanya bertanya hal sepele seperti, "Udah makan belum?" Mereka akan menjawab dengan antusias, "Istriku, aku makan iga hari ini." Agak asin sih, jadi aku banyak minum air. Seseorang yang mencintaimu akan tahu saat cuaca mulai dingin dan menyiapkan pakaian hangat bahkan sebelum kamu sadar kamu membutuhkannya. Mereka akan mengingat semua kesukaanmu, memanjakan kebiasaan kecilmu, dan memberi arahan saat kamu tersesat. Saat kamu dikritik orang lain, mereka akan berdiri di depanmu, melindungimu, membuatmu merasa aman. Cinta, seperti bunga, butuh kesabaran dan perawatan. Nathan dan Ayana meninggalkan ruangan dengan diam-diam, menyisakan aku dan Damian berdua. Damian, dengan emosi yang nyaris tak terbendung, akhirnya bertanya, "Benarkah nggak ada masa depan buat kita, Cindy?" Aku tahu dulu aku belum cukup dewasa. Aku nggak tahu caranya mencintai dengan benar. Tapi aku sudah berubah. Aku ingin masa depan bersamamu. Aku menatapnya.
Suara lembut keluar dari bibirku. Tapi beberapa hal, kalau sudah terlewat, ia akan hilang selamanya, Damian. Kamu adalah masa laluku. Nathan adalah masa kiniku. Dan aku belajar bahwa menghargai apa yang kumiliki sekarang adalah pilihan yang paling benar. Saat aku melangkah keluar dari kamar rumah sakit, Nathan sudah berdiri di depan pintu, menungguku. Sorot matanya hangat, dan gerakannya lembut saat ia melingkarkan syal di leherku. Barusan mulai turun salju, katanya pelan. Aku khawatir kamu kedinginan, jadi aku suruh orang bawain syal ini. Tapi pikiran dalam hatinya jelas berbeda. Semoga dia nggak luluh sama si tukang green tea yang ada di dalam. Nggak akan kubiarkan itu terjadi. Juga, istriku, boleh nggak aku pegang tanganmu sebentar aja? Aku menatap keluar jendela, menyaksikan butiran salju turun perlahan ke bumi. Namun hatiku jauh dari kata dingin. Tanpa mengatakan apa-apa, aku meraih tangannya lebih dulu. Jari-jariku menyatu dengan jari-jarinya, telapak tangannya hangat, dan bahunya yang kokoh memberi rasa aman. Pernikahan bisnis ini ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Kami berjalan bersama di bawah salju yang turun lembut. Jejak kaki kami membekas samar di atas salju putih yang masih perawan. Nathan tampak tenang dari luar, tapi aku bisa merasakan kegelisahan yang ia sembunyikan. Bagaimana aku menjelaskannya padanya? Haruskah aku jujur sekarang? Setelah berjuang dengan pikirannya sendiri, akhirnya ia membuka suara. Cindy, katanya ragu. Aku menyembunyikan sesuatu darimu. Ada rahasia yang sudah lama ingin kusampaikan. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku berhenti melangkah, menoleh padanya dengan mata membelalak. Tangannya melingkar di pinggangku, memelukku dengan lembut namun mantap. Aku sudah lama ingin bilang, tapi nggak pernah nemu keberanian buat melakukannya. Aku mengangguk sedikit, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Melihat responku, suaranya jadi gugup, bahkan sedikit bergetar. Sebenarnya, waktu keluarga Hartanto ngusulin perjodohan ini, mereka nggak milih aku. Akulah yang memohon pada ayahku untuk ikut campur. Aku janji akan ngasih keuntungan besar, dan berhasil meyakinkan beliau untuk menekan keluarga Hartanto agar memilih aku. Aku tak bisa menahan senyumku. Kenapa kamu suka aku, Nathan? Ekspresinya membeku sesaat, seolah tidak menyangka aku akan bertanya itu. Setelah diam cukup lama, akhirnya ia menjawab dengan jujur. Aku bahkan gak ingat persis kenapa. Aku cuma tahu, waktu pertama kali lihat kamu, jantungku berdetak kencang. Dan setelah itu, setiap hal kecil yang kamu lakukan selalu mempengaruhi emosiku. Saat itulah aku sadar, aku jatuh cinta padamu. Kamu selalu mengejar Damian Subiantoro, dan yang bisa kulakukan hanyalah diam-diam mengamati dari kejauhan. Nathan mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya padaku. Di layar, tersimpan begitu banyak foto diriku, beberapa bahkan sudah bertahun-tahun lalu. Foto pertama langsung menarik perhatianku. Itu adalah aku saat kuliah, berdiri di atas panggung menyampaikan pidato sebagai mahasiswa baru berprestasi. Wajahku di sana tampak muda, penuh semangat dan penuh harapan. Nathan melanjutkan, suaranya pelan. Kita kuliah di universitas yang sama. Meski jurusan berbeda, jadi kita nggak pernah benar-benar bertemu. Aku mengagumimu dari jauh, tapi aku nggak mau mengganggu hidupmu. Jadi aku cuma diam-diam memperhatikan, nggak pernah berani mendekat. Sampai suatu hari Ayana nemuin jurnal pribadiku dan tahu tentang perasaanku ke kamu. Dia ketawa, bilang aku payah karena cuma bisa diam, dan janji bakal bantu aku buat dapetin kamu. Penasaran? Aku bertanya pelan. Tapi, kenapa kamu nggak coba kejar aku sendiri? Nathan mengusap rambutku pelan, senyumnya mengandung sedikit getir. Karena waktu itu, matamu cuma terisi oleh Damian Subiantoro. Nggak ada ruang buat siapapun selain dia. Kamu nggak tahu seberapa besar aku iri. Iri cara kamu menatap dia. Iri cara kamu terus mengejarnya. Aku berharap, andai saja yang kamu lihat itu aku. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Waktu aku dengar ibumu sakit, aku langsung menjenguknya. Lalu setelah tahu kamu dan Damian putus, aku pikir, mungkin aku punya kesempatan.
Yang gak aku sangka adalah ibumu ternyata menyetujui proposal perjodohan dariku. Aku rasa beliau sudah tahu perasaanku padamu jauh sebelum aku pernah bilang apa-apa. Tatapannya melembut, senyumnya penuh kehangatan. Cindy, aku benar-benar menyukaimu. Aku nggak menikahimu karena aliansi bisnis, aku menikah karena yang diajukan itu kamu. Kamu alasan kenapa aku menginginkan pernikahan ini. Satu-satunya hal yang aku sesali, aku nggak pernah dapat kisah cinta yang dimulai dari pernyataan perasaan, lalu tumbuh jadi romansa. Tapi sekarang aku ingin tahu, bolehkah aku mengubah pernikahan bisnis ini menjadi cinta seumur hidup? Suaranya bergetar ringan saat ia menatapku, matanya penuh harap dan ketulusan. Aku tersenyum dan mengangguk lembut. Oke, wajah Nathan langsung bersinar bahagia, seolah dunia menjadi miliknya. Dia langsung mengangkat tubuhku dalam pelukannya dan memutar kami di bawah salju. Aku akan membuat istriku jadi wanita paling bahagia di dunia. Cindy, aku mencintaimu. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga kamu menjalani hidup yang luar biasa.